Shalom. Wah, luar biasa. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus begitu luar biasa saudaraku, karena kita bisa datang ke tempat ini. Oke, Tuhan begitu baik. Tengok kiri kanan, siapa yang tidak datang? Ada? Ada yang suaminya datang, istrinya tidak datang? Atau istrinya datang, suaminya tidak datang? Oh ya, gitu. Oke, puji Tuhan ya. Oke, mungkin apa? Oh, Pastor Rolda hari ini pakai coat ya. Ada siapa yang mau kawin nih? Tidak ada ya. Hari ini ada dua hal. Pertama adalah kita merayakan hari Pentakosta. Yang kedua adalah untuk kita memberikan penghargaan untuk teman-teman kita yang telah lulus kuliah ya. Dan ya puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Oke, hari ini adalah hari Pentakosta. Amin. Sama-sama katakan Pentakosta. Oke, apa itu hari Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi saudaraku Simon dalam Tuhan, kita akan belajar sedikit sejarah lah supaya kita tahu apa itu hari Pentakosta, supaya kita tidak bingung. Kadang-kadang kita, apa tuh, kau gereja apa? Saya gereja Pentakosta. Jadi, apa gereja Pentakosta? Aku enggak tahu. Yang saya tahu maksud gereja Pentakosta itu berbahasa roh. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu asalnya, jadi jangan mengantuk jemaat Tuhan, kita akan cerita sedikit tentang sejarah, boleh? Supaya kita boleh paham apa itu hari Pentakosta, amin. Supaya kita bersemangat, supaya kita yakin, aku ini orang Pentakosta ini, amin. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hari Pentakosta itu merupakan hari memperingati peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika waktu itu diperhamba, mereka keluar dari Mesir, dan pada hari yang ke-50, Penta itu 5. Pentakosta 50, hari ke-50. Penta itu maksudnya 50. Kosta itu hari. Jadi Pentakosta hari ke-50. Maksudnya hari ke-50 ketika mereka keluar dari Mesir, mereka Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan. Dan pada waktu itulah setiap tahun mereka merayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50 di mana bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan menerima perintah Tuhan. Jadi apa yang terjadi saudaraku, dan hari Pentakosta ini adalah hari di mana mereka memperingatinya setiap tahun sampailah pada waktu Yesus dilahirkan, dan Yesus berada di dunia, dilahirkan, kemudian pada umur yang ke-33 tahun dia dihukum, disalibkan, dan ketika dia bangkit selama 40 hari dia berjalan-jalan menyatakan tentang Tuhan, menyatakan tentang dirinya, menyatakan tentang pesanannya di hari-hari terakhir sebelum dia terangkat. Dari hari yang ke-40 dia naik ke sorga. Amin. Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Dan setelah 40 hari, setelah 40 hari Yesus naik setelah 40 hari Yesus di bumi dan dia naik ke sorga, dan pada hari yang ke-10 yaitu 40 dengan 10, yang hari yang ke-50 Roh Kudus itu dicurahkan. Amin. Disitulah permulaannya Roh Kudus diberikan kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada orang Yahudi pada waktu itu. Bayangkan saudaraku, itu adalah pribadi Allah yang ketiga, dicurahkan pada waktu itu. Murid-murid Yesus dan juga ibu Yesus ada 120 orang, mereka berkumpul di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan akhirnya Roh Kudus dicurahkan, maka terdengarlah pada waktu itu, pada waktu proses pencurahan Roh Kudus itu pada tahun abad yang pertama, pada tahun 34 Masehi. Jadi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, semua orang-orang yang ada di loteng itu, yang ada di rumah itu, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Pada waktu itu ada angin kencang dan memenuhi seluruh rumah itu, dan akhirnya ada lidah-lidah api yang terjadi, yang turun ke atas murid-murid Yesus, dan mereka mula berbicara dalam bahasa-bahasa asing, dan mereka mula berbahasa, dan karunia Roh Kudus itu turun atas mereka. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, pada hari yang ke-50, Petrus berkhotbah. Karena pada waktu itu orang-orang yang datang, orang-orang Yahudi yang datang daripada seluruh tempat, karena mereka memerayakan
hari Pentakosta, mereka datang dari berbagai tempat dan mereka mendengar kenapa murid-murid Yesus ini berbahasa asing. Kenapa murid Yesus ini berbahasa yang tidak dimengerti, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus berkhotbah ketika dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus berkhotbah, berapa ribu orang bertobat, saudaraku? 3.000, karena ada the power by the Holy Spirit, ada kuasa Roh Kudus. Wah, ini luar biasa, saudaraku. Boleh mengerti bagaimana Pentakosta itu ada? Bagaimana saudara adalah gereja Pentakosta? Amin. Dan saudara, apa yang terjadi? Setelah abad yang pertama, pada 500 tahun kemudian, saudaraku, Roh Kudus itu sudah kurang kelihatan pekerjaannya. Kenapa, saudaraku? Karena gereja itu berubah daripada penginjilan, daripada pemberitaan Injil menjadi gereja yang kepada unsur politik. Gereja terlibat di dalam politik, saudaraku. Mereka berkuasa untuk menentukan raja-raja pada waktu itu, bayangkan. Jadi berubah sekali fungsi gereja. Dan juga kenapa ramai orang-orang Kristen pada waktu itu tidak mengerti tentang Roh Kudus. Sebab bahasa ataupun perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Latin. Dan catatan-catatan Alkitab, yang pengalaman-pengalaman murid-murid Yesus pada waktu itu oleh bapak-bapak gereja, mereka menulis Alkitab itu dalam bahasa Latin. Jadi orang tidak mengerti. Hanya mereka yang berada, yang sekolah Alkitab yang mengerti. Maksudnya yang orang-orang yang belajar tentang bahasa Latin yang mengerti. Jadi jemaat itu tidak mengerti apa itu Roh Kudus pada waktu 500 tahun, pada waktu 500 Masehi, pada abad yang pertama, saudaraku. Boleh tangkap pada sekarang ini? Boleh paham ya? Oke, jadi setelah itu, saudaraku, setelah itu mereka juga mengatakan bahwa kalau berjumpa dengan Tuhan harus melalui pendeta. Wah, ini sangat repot. Disitulah apa yang terjadi, saudaraku. Disitulah gereja berada dalam keadaan kegelapan, saudaraku. Untuk berjumpa dengan Tuhan harus melalui pendeta, tidak boleh langsung. Padahal kita tahu ketika umat Tuhan membaca firman Tuhan, kita tahu bahwa kita bisa langsung kepada Tuhan karena Yesus telah mati di atas kayu salib dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi gereja itu berada dalam zaman kegelapan. Dan pada abad kedua, gereja itu mengalami namanya penganiayaan. Orang-orang yang percaya, yang menyembah Tuhan, yang percaya pada Yesus itu dibunuh, saudaraku. Dan dari situlah munculnya ajaran-ajaran sesat. Apa ajaran-ajaran sesat yang terjadi sampai dari situ sampai sekarang? Tentang ketritunggalan Allah, tentang Roh Kudus, tentang banyak hal, ajaran-ajaran sesat yang terjadi tentang ketuhanan Tuhan. Ada yang katakan Yesus itu bukan Tuhan, ada yang katakan Yesus itu Tuhan dan segala macam. Akhirnya gereja itu dalam keadaan timbulnya kesesatan pada waktu itu sebabnya lahirlah gereja-gereja yang sesat sampai hari ini. Itu karena ada penganiayaan di sana, mereka mau mencari penghiburan dari diri mereka sendiri. Akhirnya gereja berada dalam zaman kegelapan. Jadi pada waktu itu ketika gereja berada dalam zaman kegelapan, saudaraku, di situ juga ada pada waktu itu di sebelah barat itu dikuasai oleh gereja Katolik, Rom Katolik. Oke, pada waktu itu dan ada masalah yang terjadi tentang penghapusan penjualan surat pengampunan dosa dan segala macam. Akhirnya berpecahlah. Ada yang di utara, ada yang di barat, ada di utara. Dan dari situlah terjadinya di sebelah timur terjadinya Protestan. Oke. Saudara pernah dengar Protestan? Saudara gereja Protestan kah atau gereja Pentakosta? Ayo. Saudara gereja Protestan kah atau gereja Pentakosta? Ayo. Hah? Gereja apa, saudara? Ayo jemaat Tuhan. Saudara gereja Pentakosta kah atau gereja Protestan? Oke, kita belajar di sini, saudara. Kenapa? Kita sedang belajar, bukan kok. Oke, jadi ketika Martin Luther, ketika
mereka tahu bahwa ada hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Martin Luther pada abad ke-16 dia memaku 99 dalih tentang kebenaran dan melawan kesesatan pada waktu itu. Jadi dia paku semua di tempat-tempat awam tentang kesesatan yang terjadi pada abad itu. Disitulah namanya gerakan reformasi gereja. Akhirnya adalah namanya gereja Protestan. Dan di gereja Protestan itu lama-lama berkembang dan berkembang. Akhirnya ada gereja Calvin, ada gereja Metodis, gereja Baptis, dan itu berasal dari sana Protestan. Dan bagaimana dengan karismatik? Bagaimana dengan kita? Jadi saudaraku yang terjadi setelah itu, apa yang terjadi saudaraku? Pada tahun 1901. Siapa di sini lahir 1901? Kita lahir tahun 1900 berapa? Oke, Pastor Rodan lahir tahun 1977. Oke, sekarang tahun depan 2007 50 tahun. Oke, tahun Yobel sudah ya. 50 tahun 1977 maksudnya 77 tahun setelah pencurahan Roh Kudus di Amerika. Oke, jadi saudaraku, apa yang terjadi? Jadi pergerakan modern itu maksudnya pergerakan Roh Kudus itu mula diteliti. Ada sebuah sekolah Alkitab yang pastornya pada waktu itu bernama Charles Fox Parham, pengasasnya. Jadi dia menyuruh anak-anak buahnya untuk buat assignment. Jadi yang budak-budak teman-teman saya, oke, yang belajar sekolah Alkitab nih, mana tadi itu? Mereka dikasih assignment, betul? Kamu dikasih assignment ya? Ada yang dibuat, ada yang tidak dibuat. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Memang gitu semangat semua ya. Jadi dikasih assignment. Jadi Parham ini memberi assignment kepada murid-muridnya, kepada dia punya anak-anak buahnya ataupun pelajar sekolah Alkitabnya pada waktu itu untuk mengkaji tentang Roh Kudus. Jadi salah satu anak buahnya yang bernama William J. Seymour, seorang yang berkulit hitam, dia telah menerima pengajaran ini dan dia rindu untuk ini namanya puji Tuhan ada di sini William J. Seymour. Ya, dia mengumpulkan pengikut-pengikutnya, orang-orangnya, anak-anak pengikutnya itu hampir 40 orang. Mereka berdoa saudaraku. Mereka berdoa untuk rindu dibaptis oleh Roh Kudus karena pada waktu itu Alkitab sudah diterjemahkan dalam bahasa mereka. Jadi ketika itu mereka berdoa, saudaraku, berdoa. Akhirnya Roh Kudus dicurahkan, mereka mula berbahasa roh. Dari situlah pada tahun 1906, disitulah pencurahan pergerakan Roh Kudus yang luar biasa terjadi. Bayangkan saudaraku, mereka berdoa setiap hari selama 3 tahun. Berapa? Setiap hari selama 3 tahun. Jadi dalam proses mereka berdoa dan menerima Roh Kudus, saudaraku yang siman dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tempat itu, ketika mereka berdoa di satu tempat di Los Angeles, di jalan, oke kita belajar sejarah saudaraku ya, Jalan Bonebrea, ini bukan Bugis Bone ya, Bonebrea, oke. Jadi di situ tempat mereka itu tidak cukup karena hari-hari orang datang, hari-hari orang melihat pertobatan, mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan karena ada pergerakan Roh Kudus yang besar yang terjadi di Amerika pada waktu itu. Akhirnya tempat itu mereka tidak muat, mereka pindah pada 14 April 1906 di Jalan Azusa Street ataupun Azusa Street, Jalan Azusa nomor 312, itu semua ada buktinya. Oke, ini tahun 1906. Puji Tuhan ya Aaron ya, terima kasih dia punya powerpointnya. Ya, jadi di sini ramai orang-orang yang dari seluruh dunia datang saudaraku. Datang ke tempat itu untuk mereka bergabung dari gereja-gereja lain, bergabung untuk menyembah Tuhan dan menerima Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Tahun 1906 dan hingga tahun 1914 ya. Jadi mereka menerima, akhirnya tersebarlah tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, bahasa dan segala macam saudaraku. Akhirnya mereka membuat satu persekutuan gereja-gereja yang mereka namakan Assembly of God. Apa saudaraku?
Assembly of God. Itu pada tahun 1914. Assembly of God itu adalah gereja kita, saudaraku, hari ini. Gereja sidang, kalau di Indonesia gereja sidang jemaat Allah. Kalau di tempat kita adalah Assembly of God. AOG. Jadi kalau mau gereja apa? Gereja AG. Jadi kita tahu kita gereja AG, kita tahu sejarahnya dari mana, saudaraku. Boleh paham di sini, saudaraku, ya? Ya, jadi ini sejarah, kita mesti mengerti, saudaraku. Jadi apa yang terjadi? Disitulah lahir resmi persekutuan gereja-gereja AG di seluruh dunia. Dan gereja AG di seluruh dunia pada hari ini lebih kurang ada di 200 lebih negara. Dan gereja ini memiliki kedua terbesar anggota jemaatnya di dunia. Baru 100 tahun lebih. Gereja lain itu sudah 1.500 tahun sudah ada, saudaraku. Termasuk gereja-gereja ortodoks. Tetapi karena gereja AG berkembang begitu pesat sekali dan menjadi gereja yang terbesar, saudaraku, di dunia. Nomor 2 di dunia. Jadi saudaraku simpan dalam Tuhan. Bagaimana gereja AG boleh masuk di Tawau? Itu pada tahun 1984 oleh Pastor Susan dan termasuk Pastor T dan Pastor Erik lah yang memulakan. Karena itu dari Semenanjung tahun 1964 di Semenanjung, kemudian datang masuk ke Malaysia pada tahun 1932, kemudian di Malaysia kemudian di Malaysia dan Singapura pada tahun 1932, kemudian gereja AG Malaysia berdiri sendiri pada tahun 1954 kalau tidak silap saya. Kemudian barulah pada tahun 1984 gereja AG pertama yang ada di Tawau itu dibawa oleh Pastor Susan dan juga ya grup-grup kita lah si Derang Pastor T. Amin. Oh, jadi ada dia punya urutan. Dan ketika gereja AG ada di Tawau, gereja AG diklaim adalah gereja sesat karena mereka tidak percaya tentang bahasa roh. Tapi hari ini mereka melihat kegaguman orang-orang yang berbahasa roh. Orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi hari Pentakosta adalah di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini dan juga setiap orang yang percaya. Baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu tidak dipilih sama ada kau pendeta, sama ada kau pemimpin sel atau pelayan Tuhan, tetapi anugerah ini diberikan kepada setiap orang yang percaya dan haus akan lawatan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu mengerti hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari yang ke-50 dan kita tahu sejarahnya yang kita dengar tadi daripada Kisah Para Rasul sampai pada hari ini dan sampai di gereja kita. Jadi kita tidak ngomong sembarang tetapi kita bicara tentang sejarah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 58 mengatakan, Kisah Para Rasul ayat 5 mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, bisa di-show ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan, apa saudara, kita akan baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamu kuasa turun dan saksiku. Amin. Ketika Roh Kudus turun, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Karena Roh Kudus berbicara tentang kuasa Tuhan. Talk about the power of God. Amin. Jadi setiap kita, orang-orang Pentakosta, orang-orang yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, kita adalah orang-orang yang menerima kuasa. Karena the power, the source of the power daripada Tuhan itu ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Jadi sebab itu saudara perlu menerima baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang dipenuhi, berbicara tentang diliputi ataupun ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Dan saudara saya juga telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tetapi ini permulaan untuk kita menerima baptisan
Roh Kudus. Dan saya percaya hampir 90% di tempat ini telah menerima baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita menyembah dalam roh, kita semua ambil peluang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hidup kita benar, barulah kita boleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya kalau kita menjadi orang yang percaya, hidup kita tidak benar, hidup kita masih ada benci-benci satu dengan yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kalau ada masalahmu pergi dulu selesai, baru datang ke rumah Tuhan menyembah. Supaya kita boleh masuk ke dalam roh untuk menyembah Tuhan. Itu maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Ya saudaraku simpan dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang menerima baptisan Roh Kudus, mereka tandanya adalah berbahasa lidah ataupun berbahasa roh. Kita baca saudaraku dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul 2, 1 hingga 4, ini peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Ada yang ke Kisah Para Rasul 1 ayat, Kisah Para Rasul 2, 1 hingga 4, ya saya akan bacakan ini. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang saudaraku bertebaran dan hinggap pada masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya ulangi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi tanda-tanda orang dibaptis dengan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lain. Amin. Ada yang katakan, Pastor, bagaimana tentang bahasa roh? Adakah bahasa roh itu bahasa yang dimengerti oleh orang lain? Oke. Bahasa roh itu dia ada dua jenis. Satu bahasa yang engkau bicara, engkau tidak mengerti, tapi ada suku-suku bangsa lain yang mengerti apa yang engkau bercakap karena engkau berbicara tentang bahasa mereka. Sama seperti ketika peristiwa ini, ketika mereka berbahasa roh, orang-orang daripada Mesir, daripada Utopia, daripada tempat-tempat yang lain, mereka bingung. Orang-orang ini, murid Yesus ini berbahasa dalam bahasa kita. Maksudnya mereka berbahasa yang Yesus berikan, bahasa yang kita tidak mengerti, tetapi itu dimengerti oleh orang lain. Itu bahasa lain. Dan kalau kita telusuri daripada perjanjian lama, daripada perjanjian baru, daripada Kisah Para Rasul, saudaraku, sampai seterusnya, ada satu bahasa yang Tuhan berikan adalah bahasa di mana saudara dengan Tuhan saja, maksudnya saudara berbahasa roh, saudara tidak mengerti. Setiap orang saudara yang ada di sekitarmu juga tidak mengerti, tetapi rohmu dengan Tuhan terkonek karena bahasa itu diberikan oleh Tuhan kepadamu, hanya Tuhan yang mengerti apa yang kau bicarakan, apa yang ada dalam hatimu. Itulah yang kita pakai di dalam penyembahan. Amin. Nah, jadi saudaraku yang simpan dalam Tuhan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul semuanya penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan semua itu dikaruniakan roh kepada mereka. Jadi tanda awal orang yang menerima baptisan Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa roh ataupun bahasa lidah. Kalau kita boleh baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 10 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 16, saudaraku. Jadi berbicara dalam bahasa roh adalah bukti nyata yang pertama bahwa orang itu telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Jadi gereja-gereja EJ pada tahun 1914 mereka berkumpul. Dan mereka membuat salah satu statement kebenaran mereka, selain mengaku Yesus sebagai Allah yang Esa, Yesus sebagai utusan Tuhan, dan salah satunya adalah orang yang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Jadi saudaraku, kita adalah gereja EJ, gereja Pentakosta, dan kita adalah gereja yang berbahasa lidah. Dan bahasa ini ketika baptisan Roh Kudus bukan saja diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang lain, termasuk saudara dan saya. Kalau kita baca saudaraku peristiwa ini yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ini tentang seorang perwira dari Rom,
seorang perwira Roma yang bernama Cornelius, dia pergi menjemput Petrus untuk berdoa bagi keluarganya. Akhirnya pada waktu itu mereka terus dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca saudaraku, supaya kita lihat sejarahnya bagaimana. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 hingga 46. Bunyi firman Tuhan, maka Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang mendengarkan pemberitaan itu. Ini ketika Petrus sudah berada di dalam rumah Cornelius. Dan semua orang percaya dari golongan yang bersudah menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh memuliakan Allah. Amin. Jadi berbahasa roh itu adalah untuk apa saudaraku? Memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu mereka menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi di sana bersama-sama dengan mereka. Maksudnya mereka yang dibaptis dengan Roh Kudus, itu tanda-tanda mereka adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, persoalannya di sini adalah kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah lama rajin beribadah. Kita sudah lama rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adakah kita sudah pernah mengalami, diliputi, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyata atau mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Jadi saudaraku iman dalam Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana setiap umat Tuhan merayakan sejarah pembaptisan Roh Kudus dan mengubah kehidupan saudara. Jadi saudaraku, kita adalah orang-orang yang berhak, yang layak menerima Roh Kudus. Jadi semua orang percaya termasuk saudara bangsa-bangsa lain itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa di akhir zaman saudaraku, di hari-hari terakhir semua orang akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Jadi ada gereja yang menantikan bahwa ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran pada pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus pertama itu Kisah Para Rasul, pada Rasul-Rasul Yesus ataupun murid-murid Yesus pada waktu itu, dan pencurahan Roh Kudus kedua yang terjadi di Azusa Street di Amerika. Dan mereka percaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu akan terjadi besar-besaran di akhir zaman sesuai dengan Kisah Para Rasul. Kita baca saudaraku, Kisah Para Rasul 2, 17 hingga 18. Bunyi firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa saudaraku? Bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Wah, ini luar biasa. Jadi akan ada hal di hari-hari terakhir, ada pencurahan Roh Kudus yang akan dahsyat saudaraku. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. We want to worship God. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku. Tetapi satu hal yang saya ingin beritahu kepada jemaat Tuhan. Bahwa pencurahan Roh Kudus telah terjadi. Dan setiap kita telah mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami Roh Kudus yang bekerja. Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapa dan dia akan mengutus Roh Kudusnya saudaraku. Ini adalah janji Bapa, Roh Kudus adalah janji Tuhan. Di mana saudara dan saya harus menerima janji Tuhan. Karena di dunia ini kita mengalami banyak persoalan. Di dunia ini kita mengalami banyak hal saudaraku. Tetapi ingat saudaraku bahwa Yesus dan Bapa telah memberikan Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Dan ingat bahwa Roh Kudus adalah janji Tuhan yang kekal yang diberikan kepada saudara dan dicurahkan kepada saudara. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Amin. Jadi marilah kita datang saudaraku. Akui keterbatasan saudara. Rindu kepada saudara. Katakan Tuhan, aku mau menerima baptisan Roh Kudus-Mu.
Penuhilah aku, kuasailah aku dan pakailah aku menjadi saksimu. Sama seperti murid-murid Yesus. Sama seperti apa yang terjadi di Azusa Street. Dan apa yang terjadi di gereja ini Tuhan. Mari saudaraku, kita rindu lawatan Roh Kudus. Di atas pelayanan kita. Di atas keluarga kita. Di atas usaha kita. Di atas gereja kita. Di atas kehidupan kita secara pribadi. Kita mau melihat pengurapan, kuasa, Roh Kudus itu mengalir. Dan kita akan melihat saudaraku, apapun yang saudara lakukan, saudara menjadi saksi Kristus. Memberitakan keselamatan. Haleluya. We come to you Lord Jesus. Dan tiada yang lebih berharga Tuhan. Hanya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Haleluya Jesus.